Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu gunung batuku dan penebusku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia, kita tak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat hati kita letih, lesu, dan gundah. Dan apabila tak terkendalikan, perasaan itu akan berubah menjadi suatu tekanan yang menghimpit dan mengakibatkan orang menjadi depresi. Hal itu bisa mengakibatkan seseorang merasa sedih berkepanjangan, saudara-saudara, putus harapan, tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Saudara yang terkasih, pemazmur dalam sapaan kita saat ini sangat menyadari bahwa di dalam kelemahannya, tantangan dan tekanan akan selalu menanti hidup. Karena memang iblis tidak pernah senang melihat hidup orang percaya semakin dekat kepada Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara hidup dari Ayub. Peristiwa sadis terjadi dalam kehidupannya. Itu semua dikarenakan apa? Dikarenakan imannya yang semakin dan selalu dekat kepada Tuhan. Demikian juga lah hidup dari Daud, saudara-saudara, yang selalu diperhadapkan dengan persoalan permasalahan karena kedekatan kepada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, bagaimanakah sikap Daud agar ia bertahan dan beroleh keselamatan? Daud menempatkan Tuhan Allah, menempatkan Tuhan Allah sebagai gunung batunya dan penebusnya. Tanpa Tuhan, Daud merasakan tidak akan beroleh keselamatan dan penebusan karena dia hanyalah seorang yang rapuh. Oleh sebab itu, Daud selalu melakukan komunikasi di dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan jauh dari hidupnya, sehingga tidak ada lagi yang menjadi gunung batu dan penebusnya. Setiap orang seharusnya, saudara-saudara, menyadari bahwa dirinya juga penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari si iblis. Ingat saudara-saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 firman-Nya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sangat jelas, untuk itu kita sangat butuh perlindungan agar kita selamat. Karena kita adalah manusia yang rapuh dan lemah. Sapaan ini mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan satu-satunya tempat untuk berlindung. Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, sangat mungkin nyawa kita terancam. Tapi Tuhan sanggup dan mampu melepaskan kita dari segala kesulitan dan pergumulan itu. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi segala kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, saudara-saudara. Persoalannya adalah, apakah kita menaruh harap dan sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan sebagai gunung batu kita?
di tengah COVID-19 ini? Apakah Tuhan kita tempatkan sebagai tempat perlindungan kita? Bukankah saat ini saudara-saudara, goncangan terjadi di mana-mana dan sangat meresahkan hati? Banyak dijumpai orang-orang Kristen mengalami degradasi iman, sehingga mereka pun tidak segan-segan melepaskan kepercayaannya kepada Kristus demi mendapatkan jaminan keamanan. Saudara yang terkasih, namun ingatlah, walaupun badai keras menerpa rumah atau kehidupan kita, bila kita berlindung kepada Tuhan, keamanan dan ketenangan akan menyertai kita. Sebesar apapun taufan dan gelombang melanda, kalau kita berlindung pada gunung batu yaitu Kristus Yesus, Dia sanggup saudara-saudara meneduhkan dan meredakannya. Karena itu, serahkanlah semua beban dan persoalan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, dan jangan pernah ragukan kedahsyatan kuasa-Nya saudara-saudara. Dalam Mazmur 62 yang ketiga, firman-Nya juga berkata melalui Daud, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, melalui sapaan kita hari ini, marilah kita hanya membuat Tuhan Yesus satu-satunya gunung batu kita dan penebus kita. Kita pasti selamat dan beroleh kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi, sapaan Tuhan telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kebenaran firman-Mu yang mengajak kami agar menempatkan Tuhan sebagai gunung batu kami dan penebus kami sebagaimana Daud. Jadikan kami Daud-Daud yang kecil Tuhan. Terlebih lagi para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka beroleh keselamatan di tengah-tengah kehancuran dan kedahsyatan COVID-19 yang menerpa banyak kehidupan. Tuhan Yesus, izinkan para pendengar ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Hanya kepadamu kami memohon dan mengadu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa untuk setiap pribadi yang banyak tergeletak di rumah sakit dan di rumah mengadakan isoma oleh dikarenakan sakit penyakit, terlebih oleh dikarenakan COVID. Bapa, campur tangan Engkau dalam kehidupan mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Hamba percaya mujizat akan terjadi, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.